Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, agar kita bisa lebih khusyuk sholat, bisa lebih semangat dalam ibadah, Uzkuril mauta fi sholatik. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa inna rajula idha dhakara al-maut fi sholatihi, ya, fahariyun an yuhsina sholatahu. Karena kalau dia ingat kematian dalam sholatnya, dia akan memperindah sholatnya. Wasul salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatu atau salatan ghairaha wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru aw yu'tadhiru minhu. Salatlah seperti orang yang tidak menyangka lagi bahwasanya ia masih punya kesempatan untuk salat. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur meralatnya. Maksudnya di akhirat. Itu tidak bisa lagi diperbaikin gitu. Ya. Ini teman-teman sekarang harus jadi sebuah pelajaran. Ya. Sebuah peringatan buat kita. Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini, saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang divonis oleh dokter. Dokter mengatakan, umur Anda tinggal hari ini. Penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Sudah. Apa boleh buat? Sudah harus ya meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu Anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya Anda ditangkap oleh musuh, ditawan, dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh Anda. Anda masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu Anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat Anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Tentu Anda akan coba menjaga kekhusyuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Karena malaikat maut jauh lebih hebat, ya, lebih dahsyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala Anda itu. Nabi SAW memastikan dalam hadits Ibn Hibban, Al-Baihaqi dengan sanad Hasan, manfaat mengingat kematian ini, ya. Akthiru dzikra hadhimir ladzat fa inna ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wasi'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Lagi susah, dia akan tahu, oh, saya akan meninggal kok. Saya juga akan menuju kepada kehidupan abadi. Saya akan senang nanti di sana gitu. Ya. Dan kalau seandainya orang mengingatnya pada saat dia lagi lapang, ya, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Imam Ad-Dahhak memberikan nasihat yang baik. Dan ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Orang yang mengingat mati, maka akan membantu dia menyegerakan taubatnya. Akan membuat hatinya penuh dengan qanaah, rasa cukup. Akan membuat dia semangat beribadah. 3 hal dia dapatkan. Dia akan segera bertaubat, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia juga akan semangat ibadah. Sedangkan orang kalau lupa mati, sebaliknya, dia akan tunda-tunda taubat, dia tidak akan selalu cukup, merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia akan bermalas-malas dalam ibadah. Mati ini teman-teman, bagaimanapun caranya kita coba menghindar, tidak akan pernah bisa luput. Sehebat apapun Anda berusaha untuk melepaskan diri dari kematian. Kalaupun orang mau coba, tidak ada gunanya. Coba renungi bagaimana Allah mengatakan dalam surah Jum'ah ayat 8. Dan ini kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, serukan kepada semua orang, ya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian yang kau lari daripadanya pasti akan datang kepadamu. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah juga mengingatkan potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Pasti kau akan mati. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.
Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Al-Imran 185 ayat yang paling masyhur masalah kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Semua jiwa pasti akan mati. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah berhubungan dengan ayat-ayat ini, beliau mengatakan dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari daripadanya ataupun tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti.